Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum sekaligus penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Pada demonstrasi ini, seluruh proses dikerjakan menggunakan Oracle VirtualBox dengan sistem operasi Ubuntu sebagai sistem operasi utama. Kami akan menunjukkan setiap tahapan sesuai dengan instruksi pada soal, mulai dari proses instalasi sistem operasi, pembuatan user dan grup, pengaturan hak akses folder, monitoring sistem, konfigurasi keamanan, hingga proses backup dan restore data. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai seluruh proses yang telah kami kerjakan. Selamat menyaksikan. Tahap pertama adalah menyiapkan lingkungan virtual menggunakan Oracle VirtualBox. Saya membuat sebuah virtual machine baru, kemudian memasang file ISO Ubuntu sebagai media instalasi. Setelah lingkungan virtual berhasil disiapkan, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi hardware pada virtual machine. Pada praktikum ini, kami mengalokasikan RAM sebesar 8 GB, 4 inti prosesor, serta penyimpanan virtual berkapasitas 25 GB dengan tipe Dynamic Allocation. Konfigurasi tersebut dipilih karena sudah mencukupi untuk menjalankan sistem operasi Ubuntu beserta kebutuhan praktikum administrasi sistem dengan performa yang stabil. Setelah konfigurasi virtual machine selesai, langkah berikutnya adalah melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu. Pada tahap awal, kami memilih opsi install Ubuntu untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya, kami memilih bahasa yang akan digunakan selama proses instalasi dan penggunaan sistem operasi. Berikutnya, kami menggunakan pengaturan keyboard bawaan karena sudah sesuai dengan kebutuhan. Untuk jenis instalasi, kami memilih opsi normal installation agar seluruh aplikasi dasar yang diperlukan dapat langsung tersedia setelah proses instalasi selesai. Pada bagian media penyimpanan, kami memilih opsi erase disk and install Ubuntu. Opsi ini hanya menghapus penyimpanan virtual yang telah dibuat di VirtualBox, sehingga tidak memengaruhi data pada komputer utama atau sistem operasi host. Selanjutnya, kami menentukan zona waktu sesuai lokasi agar konfigurasi waktu pada sistem berjalan dengan benar. Setelah itu, kami membuat akun administrator dengan mengisi nama pengguna, nama komputer, serta kata sandi yang akan digunakan untuk masuk ke sistem. Setelah seluruh konfigurasi selesai, proses instalasi dijalankan hingga selesai. Selama proses ini, Ubuntu akan menyalin seluruh file sistem, memasang paket-paket dasar, serta melakukan konfigurasi awal agar sistem siap digunakan setelah proses restart.
instalasi selesai dan sistem berhasil di restart, kami masuk ke halaman login menggunakan akun administrator yang telah dibuat sebelumnya. Setelah berhasil masuk ke desktop Ubuntu, sistem siap digunakan untuk melanjutkan seluruh proses konfigurasi dan administrasi sesuai dengan kebutuhan praktikum. Sebelum memulai konfigurasi, kami memperbesar tampilan scale view pada VirtualBox agar seluruh teks dan antarmuka Ubuntu terlihat lebih jelas. Dengan demikian, setiap langkah yang dilakukan dapat ditampilkan dengan lebih baik selama proses demonstrasi. Setelah instalasi selesai, sistem diperbarui menggunakan perintah apt update dan apt upgrade agar seluruh paket berada pada versi terbaru. Berikutnya, saya membuat beberapa akun pengguna beserta grup menggunakan perintah aduser dan grupad. Setelah itu, masing-masing pengguna dimasukkan ke grup sesuai kebutuhan menggunakan user mode. Saya kemudian membuat dua buah folder, yaitu folder admin dan folder public. Folder admin hanya dapat diakses oleh anggota grup administrator, sedangkan folder public dapat diakses oleh seluruh pengguna. Pengujian dilakukan dengan login menggunakan beberapa akun berbeda.
Pada tahap ini, kami menjalankan 3 aplikasi secara bersamaan, yaitu Terminal, Firefox, dan App Center. Langkah ini bertujuan untuk mensimulasikan aktivitas multitasking pada sistem operasi Linux, serta sebagai persiapan untuk melakukan monitoring penggunaan sumber daya sistem pada tahap berikutnya. Karena tools HTTOP belum terinstall, maka di sini kami mengunduh HTOP terlebih dahulu melalui paket yang tersedia untuk nantinya akan melihat proses yang sedang berjalan pada sistem ini. Pada tahap ini, kami melakukan monitoring sumber daya sistem. Pertama, kami menjalankan HTTOP untuk melihat proses yang sedang berjalan serta penggunaan CPU dan memori secara real time. Selanjutnya, kami menggunakan FreeStrip HA untuk menampilkan informasi penggunaan memori atau RAM. Terakhir, kami menjalankan DFStrip H untuk melihat kapasitas penyimpanan beserta ruang yang telah digunakan dan yang masih tersedia. Setelah memperoleh informasi mengenai proses yang sedang berjalan, salah satu proses dihentikan menggunakan perintah kill berdasarkan proses ID atau PID. Di sini, kami mencoba menghentikan browser Firefox yang sedang berjalan dan bisa dilihat Firefox yang terbuka menjadi tertutup. Pada tahap ini, kami mengaktifkan UFW Uncomplicated Firewall sebagai firewall bawaan Ubuntu. Setelah berhasil diaktifkan, kami memeriksa statusnya untuk memastikan bahwa firewall telah berjalan dengan baik dan siap membantu mengamankan sistem. Selanjutnya, kami melakukan pembaruan kata sandi pada akun pengguna. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akun dengan menggunakan kata sandi yang lebih kuat dan sesuai dengan kebijakan keamanan sistem. Selanjutnya, kami melakukan pemindaian terhadap folder menggunakan ClamAV. Proses ini bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat file yang terindikasi mengandung malware atau ancaman keamanan lainnya pada direktori yang dipilih. Tahap terakhir adalah melakukan backup terhadap folder data penting menggunakan perintah CEPE ataupun tar. Setelah folder asli dihapus sebagai simulasi kehilangan data, proses restore dilakukan untuk memastikan seluruh data dapat dikembalikan dengan baik.